gelas biar cepet beres. Gak kerasa hari udah malam. Mereka izin pamitan. Di tengah jalan, mereka gibahin lagi omongan si ibu tentang Saiki yang seorang dukun. Harus Saiki nih yang turun tangan langsung. Pas udah pada misah, Saiki mukul temannya pakai pentungan ajaib yang bisa ngilangin ingatan. Cuman efek sampingnya, ingatan tentang dukun bukan hilang, tapi keganti sama ingatan lain. Tiap orang efeknya beda-beda. Kaido jadi ngira si ibu bilang Saiki tuh wibu kayak dia. Salam ninja. Teruhasi ngira Saiki susah percaya sama orang. Hairo ngiranya Saiki pernah jadi ketua klub tenis yang punya obsesi buat menang tapi jadi dijauhin teman-temannya gara-gara terlalu ambis. Sisanya Nendo sih, tapi nggak tahu dia ngiranya apa. Akhirnya teman-temannya makin deket sama Saiki. Beres tahun baru tiba-tiba udah Valentine aja nih. Toritsuka antusias banget buat dapat coklat. Kenyataannya sih dia nggak bakal dapat soalnya cewek-cewek ngerasa keganggu sama dia. Beda sama Hairo yang suka ngebantuin orang lain. Sampai udah kayak kerja sebagai relawan. Alhasil hari ini Hairo panen coklat. Anu, ini buat kakak. Kia, bukan cuma Hairo aja. Kaido juga dapat coklatnya. Grogi banget dia. Cuman begitu isi coklatnya dibuka, Kaido kecewa banget, tapi kekecewaan itu langsung berubah karena ada yang ngasih coklat ke dia. Cih, pecundang, gua aja nggak dapet. Kedengeran ribut-ribut di lorong nih. Cowok-cowok ngincer coklat dari Teruhasi. Becanya sis, terpaksa dia sembunyi dulu di WC. Memang sih Teruhasi bawa coklat yang mau dikasih ke Saiki. Sayangnya gara-gara coklat ini, Saiki bisa aja dihajar sama yang lain. Atau malah jadi perang dunia. Alhasil coklatnya dia buang deh. Tapi mubazir dong, besoknya sekolah libur nih. Saiki nggak mau diganggu sama siapa-siapa. Nendo berhasil dikibulin sih, tapi malah ayahnya yang datang. Banyak pertanyaan, kenapa si hantu datang ke sini atau nyamperin dia. Oi, Saiki. Nande-nande, Saiki kesel sama si hantu. Cuman ya nggak bisa diapa-apain. Saiki milih kabur dari kamarnya. Hebatnya ayahnya Nendo bisa ngikutin dia. Saiki nyoba cara lain. Dengan kekuatan detang bulan, Chooda Marasengan. Pastinya nggak akan mempan sama si hantu. Pilihan terakhir Saiki adalah datang ke dukun asli yang lagi bikin turnamen. Toritsuka kena mental breakdance gara-gara keunikannya sebagai dukun yang bisa lihat setan dimilikin juga sama Saiki. Cuman Saiki nggak peduli dan maksa dia buat cepat ngurusin si hantu. Kata Toritsuka, hantu cuma bisa dipegang sama hantu. Langsung deh Saiki jadi dokter aneh dan ngehajar ayahnya Nendo. Terus gara-gara Toritsuka nyoret mukanya Saiki, dia juga ikutan dihajar. Untungnya gangguan dari ayahnya Nendo cepat selesai soalnya lagi musim UAS. Ujian kayak gini bukan halangan buat si dukun. Saiki bisa nyontek dengan mudah, tapi dia nyontek tuh buat nyari jawaban yang salah supaya bisa jadi murid biasa aja. Sebutkan nama-nama ikan. Matematika mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Teman-temannya kayaknya nggak bisa ngejawab soal-soal tadi. Yang jadi masalah Nendo nih, dia nggak bakal naik kelas kalau nilainya jelek. Nendo bilang nggak usah khawatir sih, soalnya dia punya pensil ajaib. Ada ABCD-nya jir. Dia beneran pakai cara itu pas ujian. Anehnya jawaban dia benar semua sama yang dilihat Saiki. Ternyata ini adalah perbuatan ayahnya Nendo. Padahal harusnya si hantu nggak ngenalin anaknya. Berkat itu, Nendo bisa dapat nilai yang lumayan. Keungkap juga pensilnya Nendo tuh peninggalan dari ayahnya. Jadi si hantu mau ngebantuin anaknya. Ngomongin nilai, Hairo dapat peringkat 6, Kaido dapat peringkat 51. Yang kasihan sih Saiki yang lebih jelek dari Nendo. Gua ngepur aja. Selain ujian tulis, sekolahnya juga ngadain tes fisik. Saiki harus ngontrol kekuatannya bener-bener. Beda sama Hairo yang lagi on fire. Yang lain pada kagum sama hasil lemparannya dia. Pokoknya hari ini, Hairo mau ngalahin rivalnya ini. Lihat Opai. Halo rival, lemparannya Nendo lebih jauh dari Hairo. Selagi yang lain sibuk ngomongin Nendo, Saiki juga ngelempar bola. Wush, kelebihan. Untung gak ada yang lihat. Lanjut ke tes selanjutnya, yaitu lompat pinggir. Hairo dapat skor tinggi, tapi Nendo lebih tinggi lagi. Sampai Opainya jadi pundak, pas tes genggaman tangan juga, skornya Hairo udah bagus sih, tapi belum bisa ngalahin Nendo. Apalagi ngalahin Saiki yang bisa bikin jarumnya muter dulu. Yang lemah sama tes fisik sih Kaido, nilainya dia di bawah rata-rata semua. Mata manusia tidak bisa melihat kecepatanku. Bacot wibu. Tes terakhir adalah tes kelenturan. Sayangnya Nendo dapat skor jelek gara-gara kehalangan Opai. Ngeselin anjing, ya copot bego. Akhirnya Hairo bisa menang juga ngelawan rivalnya. Pertarungan yang hebat kawan, tapi jangan buru-buru senang. Masih ada Kaido yang jadi jagoan buat kelenturan. Senggol nih bos, nggak ngaca. Selesai semua ujian, sekolah juga ngadain festival olahraga. Saiki nggak mau ikutan sih, tapi karena orang tuanya ngebela-belain dateng, ya terpaksa ikutan juga. Festivalnya pertandingan antar kelas. Ada kelas yang biasa aja, agak barbar, agak pinter, dan kelas kacamata. Pertandingan pertama adalah lomba lari. Saiki ngincernya juara ketiga aja biar kelihatan biasa. Sengaja juga bikin keringet palsu. Cuman malah dipuji soalnya tadi lawannya adalah atlet lari. Water Parkman lanjut ke gilirannya si Wibu. Jurus hembusan angin, dapat posisi terakhir. Abis ini ada karakter baru, gak usah dikenalin juga, soalnya
Soalnya di animenya juga nggak dikenalin. Cuman karena dia dapat kesempatan lari bareng Teruhashi, apalagi disemangatin sama si Dewi, dia menang deh di pertandingan kali ini. Makasih ya figuran. Terus gilirannya Nendo maju nih. Semoga kalah, semoga kalah, semoga kalah. Dia harus nyari barang sesuai petunjuk kertas. Nendo datang ke tempat mereka dan tiba-tiba nyabut antenanya Saiki, yang bikin dia langsung pingsan. Semua khawatir banget ngeliat keadaan Saiki. Di saat yang sama, sistem satelit NASA jadi error. Di negara yang lain juga sama, rumbling Eren sudah dekat. Jir multiverse. Cuman sebelum hal buruk beneran terjadi, antenanya Saiki dibalikin lagi dan keadaan kembali seperti semula. Gara-gara ini Saiki jadi nggak bisa ngontrol kekuatannya. Sebenarnya antenanya dia tuh alat buat nahan kekuatannya yang semakin OP sampai bisa ngancurin planet. Bahkan waktu tidur juga dia bisa aja ngeledakin rumah. Jadilah Saiki harus pakai antena buat nahan kekuatannya. Sekarang dia nggak bisa ngontrol kekuatan itu. Mau teleport juga nggak bisa. Teman-temannya yang khawatir nyuruh Saiki buat istirahat, tapi dia nggak tega ninggalin mereka gitu aja. Pertandingan selanjutnya adalah tarik tambang. Nggak sengaja Saiki mutusin talinya. Sarung tangan transparannya juga nggak sengaja kegores. Gara-gara terlalu fokus sama itu, Saiki malah narik tambang musuh terlalu kuat. Jangan remehkan kekuatan kegelapan. Loh, udahan? Ini pasti perbuatanku. Kelas yang lain jadi takut sama mereka. Cuma ada Toritsuka sama kelasnya nih yang mau bikin taruhan. Siapa yang peringkat kelasnya lebih jelek harus potong rambut gaya cepat. Kelasnya Saiki ngeiyain tantangan itu karena pede bakal menang.